Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Syahriani dengan NIM 2104045000004 dari kelas BKA. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang bimbingan konseling kelompok. Pada layar terdapat mind mapping yang telah saya buat yang membahas terkait tentang bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Nah, yang pertama yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sendiri merupakan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pemecahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, bimbingan kelompok ini harus dirancang sebelum dan harus sesuai dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Adapun langkah-langkah umum dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu yang pertama yaitu pra-bimbingan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir pasca konseling kelompok. Di mana pada langkah yang pertama yaitu pra-bimbingan terdapat dua komponen, yaitu menyusun RPL, bimbingan kelompok, dan pembentukan kelompok. Nah, pada tahap ini topik bahasan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau dirumuskan sebelumnya oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor berdasarkan pemahaman atas data tertentu. Nah, topik bimbingan kelompok ini bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, dan mengelola stres ataupun yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap ini ada beberapa tahap yang lainnya. Misalkan yang pertama yaitu tahap pembuka, di mana dalam tahap pembuka ini ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti menciptakan suasana untuk saling mengenal, hangat, dan rileks. Kemudian menjelaskan tujuan, menjelaskan peran masing-masing anggota kelompok, menjelaskan aturan kelompok, memotivasi anggota, dan memotivasi menggunakan harapannya membantu menjelaskan tujuan bersama. Kemudian yang kedua itu tahap transisi, di mana di sini para anggota kelompok melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, kemudian mereview tujuan dan kesepakatan bersama, memotivasi agar anggota terlibat aktif mengambil manfaat dalam tahap inti, dan yang terakhir yaitu mengingatkan anggota kelompok bahwa kegiatan akan segera melangkah ke tahap inti. Kemudian selanjutnya yaitu tahap inti, di mana guru BK ataupun konselor mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas, kemudian menetapkan topik, kemudian mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif, melakukan kegiatan selingan, mereview hasil, dan tahap terakhir yaitu tahap penutupan, di mana di sini melakukan pengungkapan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota, merangkum semua proses atau hasil yang dicapai, mengungkapkan kegiatan lanjutan, menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir, dan menyampaikan pesan dan harapan. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pasca konseling kelompok. Nah, pada tahap ini yang dilakukan adalah mengevaluasi perubahan yang telah dicapai, menetapkan tindak lanjut yang dibutuhkan, kemudian menyusun laporan bimbingan kelompok. Kemudian selanjutnya teknik. Nah, teknik pada bimbingan kelompok ini dapat digunakan guru bimbingan dan konseling atau konselor SMP, antara lain diskusi kelompok, bermain peran, homeroom program, dan teknik lain yang relevan. Nah, waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi, jika dibutuhkan lebih dari satu sesi, antara 45 menit sampai 90 menit sesuai kesepakatan bersama. Begitu pula jeda antara sesi tergantung pada kesepakatan yang dimiliki para setiap anggota. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu konseling kelompok. Adapun pengertian dari konseling kelompok ini adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalahnya. Nah, di sini RPL konseling kelompok disiapkan oleh guru
bimbingan dan konseling ataupun konselor bagi sejumlah peserta didik atau konseli yang telah diundang. Adapun laporan konseling kelompok dibuat oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor baik bagi sejumlah peserta didik atau konseli yang diundang maupun yang datang sendiri. Nah, keberhasilan konseling ini terhadap pemecahan masalah sejumlah peserta didik atau konseli dievaluasi oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor melalui pengungkapan kepuasan konseli terhadap proses konseling. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini yaitu memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengonsentrasi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, itulah yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan konseling kelompok. Kemudian langkah-langkah. Nah, di sini terdapat 3 langkah dalam pelaksanaan konseling kelompok. Sama seperti bimbingan kelompok, terdapat 3 langkah-langkah, di mana yang pertama yaitu pra-konseling, kemudian pelaksanaan konseling, dan pasca konseling kelompok. Nah, langkah yang pertama yaitu langkah pra-konseling. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu membentuk kelompok dan menyusun RPL. Nah, dalam pembentukan kelompok ini, kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah yang relatif sama. Kemudian menyusun RPL konseling. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan konseling, di mana di sini terdapat beberapa tahap, di mana yang pertama yaitu tahap awal atau beginning stage. Tahap awal ini merupakan sebuah kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Nah, dalam tahap ini diperlukan sebuah dinamika kelompok untuk membangun hubungan baik, membangun understanding antara lain sesama anggota, kemudian mendorong konseli untuk terlibat secara aktif, membangun norma kelompok dan kontrak bersama berupa penetapan aturan-aturan kelompok secara lebih jelas, kemudian mengembangkan interaksi positif antara anggota, mengatasi kekhawatiran, prasangka dan ketidaknyamanan, kemudian menutup sesi konseling. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap transisi atau transition stage, di mana tahap ini merupakan tahap penting karena di sini merupakan tahap yang menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan anggota yang lain. Nah, pada tahap ini juga biasanya merupakan tahap pengalihan terhadap kecemasan atau perasaan ragu bagi setiap anggota. Nah, konselor perlu membantu mereka untuk memiliki kesiapan mental atau kesiapan internal yang baik. Guru bimbingan dan konseling ataupun konselor perlu membantu setiap anggota agar tidak merasa cemas, tidak ragu dan bingung. Di sini jika tahap inti sebelumnya ditempuh dengan baik, maka konseli akan merasa nyaman dan bebas dalam mengekspresikan sikap, perasaan, pikiran dan tindakannya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kerja atau working stage. Nah, pada tahap ini kegiatan guru bimbingan dan konselir mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok, di mana guru bimbingan dan konseling membuka pertemuan konseling, memfasilitasi setiap kelompok untuk membahas permasalahan yang dihadapi, kemudian mengeksplorasi masalah, memfasilitasi semua anggota kelompok untuk memutuskan perhatian pada pencapaian tujuan masing-masing. Kemudian memandu kelompok merangkum poin-poin belajar yang dapat ditemukan pada setiap sesi konseling kelompok, memberikan penguatan dan menutup sesi konseling. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pengakhiran atau terminating stage, di mana pada tahap ini seluruh rangkaian konseling kelompok diakhiri oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor, di mana kegiatan guru bimbingan dan konseling ataupun konselor pada
pada tahap ini yaitu memfasilitasi para anggota kelompok melakukan refleksi dan berbagai pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui kegiatan ini. Kemudian bersama anggota kelompok mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan. Nah, itulah tadi tahap pelaksanaan konseling. Kemudian yang terakhir yaitu langkah pasca konseling kelompok. Nah, pada langkah ini hampir sama dengan langkah akhir bimbingan kelompok, yang dimana pada langkah pasca konseling kelompok ini kegiatan guru bimbingan dan konseling itu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap kelompok, sehingga masalah konseling bisa betul-betul terselesaikan dan menyusun laporan konseling kelompok. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bimbingan dan konseling kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.